Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat malam dan shalom. Mari kita siapkan hati dan kehidupan kita di saat ini. Kita datang dalam ibadah wadah pelayanan perempuan Jemaat GPM Halong Anugerah yang berlangsung di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga kita masing-masing. Beta menjemput kita semua berdiri. Kita cari dan melakukan dari nyanyian GPM nomor 37 pada bait pertama dan baitnya yang kedua. Mari kita mulai ibadah ini. Ibadah wadah pelayanan perempuan gereja Jemaat GPM Halong Anugerah yang berlangsung di tengah-tengah keluarga-keluarga persekutuan umatmu di masing-masing kehidupan kami. Kami dasari dari awal pertengahan hingga akhirnya. Jadilah kiranya di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, Tuhan menyertai semua kami yang beribadah di saat ini. Amin. Saudara-saudara sekalian disilakan duduk kembali. Kita angkat pujian sekali lagi dengan melakukan nyanyian GPM 281 pada baitnya yang pertama. Namamu Yesus selalu ada dalam hatiku. Kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini. Firman Tuhan yang terbaca di malam ini selaku satu berita sukacita bagi persekutuan wadah pelayanan perempuan. Firman Tuhan yang terambil dalam kitab kudus perjanjian baru. Kisah para Rasul 15 ayat 22 dan berakhir pada ayatnya yang ke-34. Kisah para Rasul 15 ayat 22 dan berakhir pada ayatnya yang ke-34. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami selaku anak-anak Tuhan rindu untuk mendengarkan sebagian daripada berita firman Tuhan. Menyadari sungguh Tuhan Allah, kami penuh banyak salah dan dosa. Dengan demikian, kami minta Tuhan tuntun kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu,
agar supaya firman Tuhan ini dapat kami mengerti dan kami maknai dalam kehidupan rumah tangga tiap-tiap hari yang kami jalani Tuhan. Mari Bapa, datanglah, bersabdalah, kami siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Kisah Para Rasul 15 ayat 22 dan berakhir pada ayatnya yang ke-34, demikian bunyinya. Jawab kepada Antiokhia. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Ketika mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu dua orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Demikianlah firman Tuhan. Persekutuan wadah pelayanan perempuan, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bacaan firman Tuhan yang kita baca tadi dan dengarkan adalah merupakan kepercayaan yang diberikan kepada Yudas dan Silas dalam rangka menyampaikan surat keputusan bersama para rasul dan para penatua di Yerusalem, menjawab persoalan yang dihadapi di jemaat di Antiokhia. Dengan kata lain mau dibilang bahwa Yudas dan Silas diberikan tanggung jawab untuk dapat menjelaskan kebenaran berdasarkan pandangan iman terhadap ajaran Kristus. Dengan penjelasan Yudas dan Silas kepada jemaat di Antiokhia, setelah mereka bertemu, maka anggota jemaat dapat dikuatkan, dihiburkan, dan bersukacita. Diberitakan dalam kisah ini juga bahwa selama berada di Antiokhia, Yudas dan Silas senantiasa mendampingi anggota jemaat sambil memberi nasihat dan menguatkan hati serta iman anggota jemaat untuk tetap berpegang pada ajaran tentang Kristus dan terus menunjukkan kasih di antara seorang dengan yang lainnya.
Silas merespon dengan memilih untuk tetap tinggal di Antiokhia dalam upaya untuk mendampingi anggota jemaat untuk memberi semangat dan dukungan sehingga ada penguatan dan penghiburan. Saling memberi penguatan dan penghiburan merupakan karakter dari persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Wadah pelayanan perempuan yang dikasihi Tuhan, Silas merespon dengan memilih untuk tetap tinggal di Antiokhia. Pertanyaan kritis adalah, siapa antara kita yang tidak pernah bersusah hati sehingga membutuhkan penghiburan dan penguatan dari orang lain? Semakmur dan sehebat apapun kita, sudah pasti kita pernah berusaha hati untuk membutuhkan pendampingan demi menguatkan serta menghibur satu dengan yang lain. Biasanya penghiburan itu tetap sasaran ke hati kita kalau orang itu sendiri pernah mengalami hal yang saat ini kita alami. Ia tahu persis mengapa kita sedih dan bisa memberikan solusi yang tepat. Persekutuan keluarga dan wadah perempuan yang dikasihi Tuhan, Yudas dan Silas mencoba memahami pergumulan yang dirasakan oleh jemaat di Antiokhia, sehingga makna dari sebuah arti kehidupan yang sebenarnya dalam mereka dapat melakukan yang terbaik untuk jemaat tersebut. Ketika kita berhadapan dengan sesama kita yang ada dalam pergumulan berat, biasanya ada yang bersifat acuh tak acuh, tetapi ada juga yang berusaha memberi penguatan dan penghiburan serta menolong mereka. Di masa pandemik virus corona ini, semua orang punya persoalan dan kesulitan masing-masing. Tetapi itu bukan menjadi alasan untuk kita acuh dan menutup mata terhadap pergumulan dan kesusahan orang lain. Maka makna dari sebuah persekutuan adalah Yesus Kristus ketika kita saling peduli dengan empati, yaitu turut berbela rasa dan berupaya untuk memberi pertolongan dan memberi penguatan sehingga semua orang dikuatkan dan terhibur. Persekutuan yang dibangun baik dalam masyarakat atau gereja harus dilatari kuat dengan rasa empati. Artinya kita ikut merasakan kesulitan dan kesusahan orang lain, sehati dan sepenanggungan dalam keadaan suka maupun duka. Kiranya oleh tuntunan Roh Kudus kita dimampukan untuk bersekutu dengan rasa empati yang saling menguatkan, menghibur, dan menolong sesama yang membutuhkan. Tuhan Yesus kiranya menolong kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengaminkan pemberitaan firman Tuhan kita saat ini, kita angkat pujian bersama dengan melakukan nyanyian GPM 223 pada baitnya yang pertama. Mari kita memberitakan firman Tuhan.
kita akan ada dalam pengakuan iman rasuli. Dengan demikian beta mengundang kita semua berdiri dengan bersama-sama dengan semua orang percaya di sepanjang sejarah dan di sepanjang abad dunia ini. Kita akan mengaku pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Demikian pengungkapannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, korban yang agung, kami akan memberikan sedikit daripada tanda-tanda syukur kami Tuhan, yang kami bawa di dalam tangan kasih Tuhan di kesempatan ini. Kami minta Tuhan berkati apa yang kami berikan ini, karena menyadari sungguh Tuhan apa yang kami berikan jauh dibandingkan berkat Tuhan bagi kehidupan tiap-tiap keluarga-keluarga kami. Ampuni kami Tuhan dan terimalah persembahan syukur kami di saat ini untuk menopang pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Di dalam nama Yesus, korban yang agung, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Persembahan diberikan, kita angkat pujian dari nyanyian GPM 173 pada baitnya yang pertama. Kami syukurkan berkat-Mu yang mengalir tiada akhir. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan ada dalam doa syafaat di saat ini dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengimani Tuhan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, penyelamat kehidupan kami. Kami ada lagi Tuhan sebagai barisan wadah pelayanan perempuan gereja, Jemaat GPM Halong Anugerah, kami yang bersekutu memuji memuliakan Tuhan di tiap-tiap keluarga-keluarga kami masing-masing. Kesempatan ini Tuhan kami bawa seluruh gumulan-gumulan kehidupan kami kepada Tuhan. Tetapi menyadari banyak kesalahan, pelanggaran yang kami perbuat, sehingga kami tak mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dengan demikian Bapa, ampuni kami, tebus baharui kehidupan kami, agar apa yang kami pohonkan di saat ini Tuhan, Bapa akan mendengarnya dan menjawab seturut kasih dan kehendak Tuhan. Sebagai wadah pelayanan perempuan di tiap-tiap keluarga-keluarga di persekutuan umat-Mu ini, dengan berbagai latar belakang kehidupan kami masing-masing,
pribadi lepas pribadi, sebagai orang tua, sebagai anak-anak di tengah-tengah tanggung jawab yang kami lakukan. Ketika pekerjaan, usaha, upaya yang kami kelola, Tuhan berkati semua apapun yang kami kerjakan ini. Di tempat-tempat pengabdian kami, di mana saja kami terpanggil. Tuhan tuntun kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Hikmat kebijaksanaan Tuhan curahkan bagi kami, agar supaya kami mampu menjalankan tugas tanggung jawab kami, peran fungsi kami sebagai orang tua di tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga kami. Anak-anak kekasih kami Tuhan, janin yang ada dalam kandungan ibu sampai anak-anak dalam menuntut ilmu dan kepandaian, dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, Tuhan sertai seluruh kehidupan mereka. Ketika proses belajar mengajar yang sementara ini masih dilakukan secara online, biarlah Tuhan tetap berikan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu berkarya menuntun kehidupan semua anak-anak kami, agar supaya mereka tetap giat belajar, mereka tekun dalam menggapai ilmu dan kepandaian mereka demi masa depan mereka di kemudian hari. Kami yakin sungguh Tuhan, walaupun kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, tetapi anak-anak kami tetap melaksanakan tanggung jawab mereka dalam pendidikan-pendidikan di masing-masing kehidupan mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, bagi semua orang yang terpanggil ketika mereka ada dalam putus asa, hilang harapan, ragu, bimbang. Kami serahkan semua kehidupan mereka kepada Tuhan, kekhawatiran mereka yang senantiasa mereka alami ketika diperhadapkan dengan tantangan, bahkan ancaman yang mengakibatkan mara bahaya bagi semua kehidupan kami ini Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan mereka, Tuhan, berikan penghiburan selalu. Kuatkan iman dan harapan hidup mereka, agar supaya mereka tetap ada menikmati kehidupan ini di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Orang-orang tua janda, para duda, anak-anak yatim piatu, diberkatilah seluruh kehidupan mereka. Jaminan berkat-Mu nyata, agar supaya mereka tetap hidup untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Umat-Mu yang sakit Tuhan, di rumah-rumah keluarga mereka, bahkan ketika ada di rumah-rumah sakit, kami percaya lewat jamahan tangan Tuhan, bilur-bilur tangan Tuhan yang berkuasa itu mampu melakukan mujizat yang ajaib bagi kehidupan semua mereka. Ketika proses penyembuhan dan pemulihan yang dijalani lewat para dokter, para medis, perawat, dengan makanan, minuman, obat-obatan, bahkan apapun yang diupayakan, diusahakan, Tuhan Allah menyertai memberkati, agar semuanya itu dapat berguna bagi kelangsungan kehidupan mereka ketika mereka dipulihkan dari berbagai sakit penyakit yang mereka alami. Terima kasih Tuhan Allah. Kehidupan persekutuan wadah pelayanan perempuan gereja, kami serahkan semua kehidupan mereka kepada Tuhan, agar supaya di dalam kuasa dan penyertaan-Mu kami tetap menikmati kehidupan ini, nafas hidup ini yang tetap Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami. Kami juga mendoakan pemerintahan negeri ini Tuhan, dari tingkat pusat, provinsi, bahkan sampai di kabupaten dan daerah-daerah. Dalam setiap program pemerintahan, bahkan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini, biarlah semuanya itu dapat membantu terprosesnya segala keadaan ini Tuhan, agar supaya lewat aparat keamanan yang senantiasa mengantisipasi berbagai tantangan dan persoalan ini, semua boleh teratasi di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati gereja-Mu yang tetap memberitakan misi
dan bersaksi bagi Tuhan lewat pemberitaan-pemberitaan di mimbar-mimbar pemberitaan Tuhan. Biarlah semua dapat membantu, menguatkan, bahkan mengokohkan seluruh harapan dan iman dalam pergumulan-pergumulan jemaat ini, agar supaya semua yang dihadapi dengan penuh kesabaran, ketabahan, kami dapat menjalaninya. Terima kasih Tuhan Allah, seluruh pergumulan Jemaat GPM Halung Anugerah kami taruh di dalam kuasa Tuhan, agar supaya dalam pelayanan kami sebagai pendeta, sebagai majelis Jumat, bahkan seluruh perangkat pelayan yang ada di masing-masing sektor dan unit-unit pelayanan, diberkatilah seluruh panggilan dan pelayanan kami ini Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa di sorga, dari kekal sampai kekal. Inilah doa kami, inilah harapan hidup kami. Kami persembahkan kepada Bapa di sorga, Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Dan kami akan mengakhiri doa ini secara bersama-sama. Kami akan mengungkapkan doa Bapa kami. Demikian pengungkapannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah yang kita laksanakan di saat ini akan segera usai. Untuk itu beta menjemput kita semua berdiri dan kita angkat pujian bersama dari nyanyian GPM 310. Nyanyian GPM 310 pada baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Satu tangan tak kuat berjuang, dua tangan tak kuat berjuang. Mari kita terima berkat dan penyertaan daripada Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau pada hari ini, Tuhan menyertaimu di hari esok, Tuhan mengenapkan seluruh janji-Nya kepadamu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan demikian ibadah yang kita laksanakan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita masing-masing telah usai. Kiranya Tuhan tetap menyertai memberkati kehidupan persekutuan dan kebersamaan kita di tengah-tengah jemaat ini. Selamat malam dan shalom.